Polisi menangkap anggota DPR yang merupakan buronan KPK Miriam S. Haryani Senin dini hari. Gambar ini diambil saat Miriam Haryani ditangkap oleh Satgas Polri dipimpin Kombes Pol Heri Heriawan, AKBP Didik Sugiarto, dan AKBP Aris Supriyono. Miriam ditangkap polisi saat berada di sebuah hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Saat ditangkap, Miriam ditemani oleh seseorang, namun polisi tidak menyebutkan identitas orang tersebut. KPK menetapkan Miriam sebagai tersangka dugaan memberi keterangan tidak benar atau keterangan palsu dalam kasus korupsi KTP elektronik. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Miriam tidak menghadiri panggilan pemeriksaan pada tanggal 13 dan 18 April 2017. KPK akhirnya menetapkan status buron terhadap Miriam sejak 27 April 2017. Tim menangkap anggota DPR yang merupakan buronan KPK Miriam S. Haryani Senin dini hari. Kita langsung menuju Mapolda Metro Jaya mendengarkan bersama keterangan polisi terkait penangkapan Miriam S. Haryani, buronan KPK kasus KTP elektronik. Menindaklanjuti apa yang diinginkan oleh rekan-rekan KPK dalam penanganan beberapa kasus yang terjadi. Itu kira-kira yang perlu saya sampaikan. Ada yang perlu tanyakan? 3 saja, silakan. Sore Pak, saya Patan dari CPNS. Yang mau saya tanyakan saat Miriam ditangkap di salah satu hotel di Kemang, dia ditangkap dengan salah satu seorang perempuan. Nah, siapa sih perempuan ini? Kemudian apakah dia mengikuti ke Bandung atau hanya bertemu di Kemang? Terima kasih. Dan kemudian Pak, tadi disebutkan apakah dengan permintaan dari KPK untuk menangkap Miriam, apakah bisa jadi jurisprudensi Polri buat menangkap siapa sih yang menyembunyikan Miriam ini? Siapa sih yang membantu dia dalam pelariannya selama 4 hari ini? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Jadi pas saat ditangkap yang bersangkutan bersama adiknya. Adiknya sedang menunggu seseorang yang akan datang ke hotel tersebut. Nah, kita sedang dalami seseorang tersebut. Yang jelas kita akan terus melakukan pendalaman. Yang penting sekarang yang bersangkutan DPO sudah dapat dan kita serahkan ke KPK. Nanti pendalaman kita akan koordinasi dengan KPK berkaitan dengan bantuan daripada pelarian yang bersangkutan. Ya, jadi sebab itu kami pasti akan koordinasi untuk kecepatan. Setelah ini kita akan antar saudari Miriam ke KPK. Ya. Ini perlu saya sampaikan berkaitan dengan Pak Pangdam di sini. Kami dengan beliau sedang memantau kegiatan unjuk rasa buruh. Jadi kebetulan kita ada di ruangan karena akan ada penyerahan saudari Miriam ya. Mungkin takut ada pertanyaan nanti karena kami bersama-sama juga ya. Baik, yang lain? Ya. Ya, yang kasus ini aja ya berkaitan dengan Miriam ya. Pak Kapolda, yang saya tanyakan itu adalah apa alasannya tadi? Apa motif dia? Ya. Apakah sudah ditanya atau belum? Kedua, terkait soal itu, karena ini kan dia sudah panggilan kedua tidak mengiyakan atau mendatangi KPK. Ini juga bisa dikenakan pasal nggak terhadap Miriam? Terima kasih Pak. Ya. Jadi begini, mungkin nanti lebih jelasnya tim lawyer yang bersangkutan akan menjelaskan. Namun secara sekilas atau garis besarnya kami sampaikan, yang bersangkutan kenapa pergi karena ditetapkan tersangka oleh KPK berdasarkan adanya memberikan keterangan palsu. Katanya yang bersangkutan cukup kaget kenapa ini diberikan kepada saya tersangka, sehingga yang bersangkutan pergi dan mencari berdiskusi tentang berkaitan dengan penetapan tersangka. Tapi namun demikian itu KPK yang akan mendalami. Nanti mungkin lebih jelas silakan tanya ke yang bersangkutan. Nanti kan dalam penyerahan ke sana bisa bertemu dengan yang bersangkutan saudari Miriam maupun daripada penasihat hukumnya. Ya. Baik, yang lain? Terakhir? Pak, soal pasal yang bisa dikenakan kepada Miriam karena dia kabur, kemudian untuk yang membantunya itu pasal apa Pak? Ya. Kemudian nanti penyelidikannya dengan polisi seperti apa nanti? Dengan KPK. Ya, kalau pasalnya di pasal 22 Undang-Undang 30 tentang KPK, di situ ada ancamannya minimal 3 tahun, maksimal 12 tahun. Yang berkaitan dengan ini tentunya kami akan mendalami berkaitan dengan perginya bersangkutan saja dan siapa yang membantu. Nanti kita serahkan ke KPK data tersebut, namun perkara pokoknya itu KPK. Jadi sekali lagi kami membantu apa yang
dengan KPK, yaitu berkaitan dengan mencari daftar pencarian orang. Dan kita bantu maksimal, dalam beberapa hari kita bisa menemukan yang bersangkutan. Ya. Baik, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi keterangan ataupun jumpa pers yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Muhammad M. Iryawan, yang memastikan Miriam saat ini sudah berada di tangan polisi. Miriam ditangkap oleh pihak polisian Senin dini hari di salah satu hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Miriam sendiri sudah ditetapkan sebagai buron oleh KPK sejak tanggal 27 April 2017 setelah 2 kali mangkir setelah diperiksa ataupun dipanggil oleh KPK untuk dilakukan pemeriksaan. Dan tadi juga Kapolda memastikan bahwa pada saat Miriam ditangkap, ia bersama dengan adiknya dan tengah menunggu untuk bertemu ataupun berjumpa dengan seseorang. Inilah yang masih terus didalami oleh pihak kepolisian dan selanjutnya Miriam akan diserahkan ke KPK.